Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki timbang dados unek-unek kula, saya memberanikan diri Gus untuk bertanya niki. Saderenge ngapunten sing kathah nggih. Barang siapa yang mengikuti jalannya syaitan, maka tempatnya itu di neraka. Nah, pertanyaannya Gus, kenapa syaitan itu tempatnya di neraka? Padahal syaitan itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa diizini Allah atau digerakkan Allah. Mohon pencerahannya Gus. Terima kasih. Pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong ke sini yang tanya. Ke sini. Sampean ridho tak kewampleng? Ridho. Ridho. Ini mriki. Ini ya. Terasa? Nggih, mriki. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Mengapa iblis itu atau syaitan itu tempatnya di neraka? Padahal iblis itu olehnya begitu goda ya karena Allah. Dan juga iblis itu Allah ciptakan dari api. Api ketemu api, berarti gak panas iblis itu walaupun dimasukkan neraka pun. Kulit saya ketemu kulit jenengan, tak gepuk, terasa sakit, terasa. Kulit ketemu kulit, wis ngen-ngenen dewi. Tapi pertanyaannya itu loh, karena Allah kok iso di tempatnya di neraka? Ngeten Pak, niki kembali kepada cerita di dalam surat Al-Hijr ayat 38, 39, 40. Kita proses dulu. Sebelum iblis itu menggoda Adam dan anak cucu Adam, iblis itu pernah membantah terhadap keadaan dari Allah. Membantah keadaan itu apa? Wa idz qala lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Diperintahkan Allah untuk nyembah Allah lewat menunaikan perintah Allah, sujud nang Adam, dia nggak mau. Mengapa demikian? Karena ajazil di dalam dirinya muncul ujub, merasa lebih baik, lebih berilmu, lebih beribadah baik daripada si Adam. Akhirnya dengan begitu Allah memberikan stempel bahwasanya iblis itu adalah makhluk yang durjana. Iblis ikhlas Pak, ikhlas. Ya Rob, berhubung saya jenengan cap sebagai makhluk yang terlaknat, izinkanlah kami dua hal. Pertama, jangan kulo matikan
jenengan matikan sampai hari akhir niki penangguhan Allah pun mengiyakan. Nomor dua, izinkanlah saya untuk menggoda Adam dan anak putunya keluar dari jalur panjenengan mengikuti jalur saya. Ya, bahasanya itu sebagai jawaban bahwasanya iblis tidak bisa menggoda jikalau tidak dapat izin dari Allah. Niki prosesnya, Pak. Lalu mengapa iblis itu kok ditaruh Allah di api neraka atau di nar? Lawang dia itu melakukan hal itu atas dasar perintah dari Allah, atas dasar izin dari Allah. Sifatnya iblis dan makhluk manusia sama, la haula wala quwata. Pertanyaan itu, Pak, bagi orang-orang yang sudah sampai di jalur dinul haq dan sampai pada makrifat Allah, tidak berguna, gak berlaku, gak berlaku. Ini hanya berlaku bagi golongan-golongan kita manusia yang belum bisa menerima dinul haq sampai pada kemakrifatan pada Allah, baru berlaku. Karena masih memandang makhluknya. Kalau menurut saya, Pak, menurut saya, jikalau ini dianggap menyalahi tatanan Quran, mohon maaf ya, sebab saya menguraikan kalimah ini tidak bersumber dari Ajazil atau iblis atau setan, enggak, tapi bersumber dari Allah. Kalau toh ini bersumber dari Allah, oleh karena kita memandang semua illa billah, maka walaupun neraka yang dikatakan panas itu tidak menjadi panas. Perlu bukti? Monggo. Tapi jikalau ini buat orang-orang yang belum sampai ke akad Allah, ya seperti tadi, walaupun diciptakan dari api, dimasukkan api, ya panas. Ya tadi jenengan tak gepuk plok terus lara inji, yaiku iblis ketemu neraka. Padahal podo-podo genine, podo genine. Ngapunten, inilah golongan kita yang di posisi ahli hijab. Tapi kalau posisinya di ahli syuhud, ya mohon maaf, tidak mengenal an-nar, yang mengenal adalah al-jannah. Al-jannah itu maksudnya rahmat. Apa sama orang yang buta dengan orang yang tidak buta? Jelas tidak sama, Pak. Dalam hal apapun tidak sama. Dalam hal menuntun, apa mungkin orang buta satu bisa menuntun orang buta ribuan? Nggak bisa. Jangankan menuntun orang ribuan, menuntun dirinya sendiri untuk berjalan di atas jalan yang benar sampai tujuan nggak bisa kok. Bagaimana menolong orang lain? Nggak bisa. Tapi bagaimana menurut golongan yang sudah sampai ke akad Allah itu sudah esa? Lah inilah, maka tidak mengenal an-nar. Mohon maaf, jadi nek iblis iku mau nrimo ikhlas parane kabeh sangka Gusti Allah, menurut kami gak ono ceritane iblis mlebu neraka. Perlu dikinayahno? Ya, oke, tak buktekno. Jenengan waktu ning dunya
Yang namanya keadaan sing rapena iku lak nyumpekne ati to. Wis panas nang ati. Tapi berhubung jenengan iku punya kekasih yang sejati, gak mungkin Pak jenengan terasa ati panas. Gak mungkin. Makanya ayatnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun in asobathum musibah. Iki kan perkara gak enak to Pak. Wis tah siapapun hati ini medongkol Pak, siapapun kita medongkol. Akhirnya menjadi hati ini panas. Di dalam panas ada rasa khawatir, ada rasa gelisah, ada rasa takut. Tapi bagi Anda sudah tidak berlaku. Karena Anda sudah sampai ke akad. Sehingga tidak mudah hati jenengan terpengaruh dengan keadaan. Padahal keadaan itu adalah makhluk yang Allah hadirkan terhadap kita. Sama. Tinggal pertanyaane iblis itu tadi, rumangsa awake ingkang nglakoni apa gustine? Nek gustine ora enek ceritane iblis mlebu neraka. Nah, nika 21. Eling 21 nggih? Wis ta diapa-apano ing munggo syariat neraka. Karena yang turun sifat rahmati Allah bukan adili Allah loh ya, rahmati surga dadine. Padahal itu 21, apalagi 22. 21 wis mentok Pak, 21 itu. Oke. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kalau si iblis itu tidak merasa datangnya dari dirinya, justru dalam si iblis itu datangnya dari Allah Tuhannya, maka iblis nggak ada hisab. Gak jauh dengan berbeda dengan kita. Jikalau kita merasa datangnya dari kita, berarti andalah kita itu adalah iblis. Satu, nomor dua, kalau segala hal sesuatu itu sudah tiada, ketiadaan dari sesuatu yang aslinya fana, maka kita itu bukan iblis, kita itu bukan makhluk. Wanahnu, kata Allah, wanahnu lan kita, wanahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku kita itu lebih dekat daripada urat nadi, urat leher. Berarti kita siapa Pak? Allah. Ini jalur yang sudah diakad Pak. Makanya tidak mengenal bahasa anar, nggak mengenal. Sebetulnya Pak, bahasa nafsu, bahasa iblis itu kinayah dalam diri kita. Ulaika kal an'am bal hum adzal. Jikalau hatimu buta pada Tuhanmu, maka satu, Anda tidak akan pernah bisa berjumpa pada Tuhanmu. Kedua, apa mungkin ya tak bisa bertemu yang dua hal itu saling berseberangan? Nggak bisa ketemu Pak. Laksana minyak dengan air diudek oyo opo, tetap nggak akan bisa menyatu, pasti akan berpisah. Tinggal pertanyaannya, hati kita itu duduk di takholi atau di tajalli. Ya sudah, kalau duduk di takholi, sebenarnya kita inilah yang dimaksud innahu lakum aduwwum mubin. Mungsuh yang paling nyata di dalam dirimu adalah nafsu, dikembangkan akhirnya bapak nih nafsu jenenge iblis. Berarti yo kita itu iblis ngatan. Ye, lanjut ganti.